Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 17 akan menjelaskan tentang audit sistem informasi, risk assessment and recommendation strategy based on COVID-5 for risk dengan studi kasus SIKNJIKN Help Desk Service. Perkenalkan kelompok kami. Saya Hoirunisa Amalia. Saya Emi Robiati. Saya Ruby Nurzahiatun. Izinkan kami menjelaskan tentang audit sistem informasi ini. Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional atau biasa disebut SIKNJIKN merupakan sistem informasi kearsipan yang dikelola oleh ANRI dengan menggunakan jaringan arsip nasional sebagai perangkatnya. Untuk mendukung manajemen dan operasi SIKNJIKN, ANRI menyediakan layanan helpdesk nasional. Unit helpdesk nasional memiliki peran penting dalam mendukung operasional SIKNJIKN dan membantu ANRI menjalankan tugasnya. Aplikasi helpdesk yang tidak digunakan secara optimal memungkinkan menimbulkan resiko. Resiko dalam menjalankan helpdesk SIKNJIKN yang tidak terkelola dengan baik akan merugikan ANRI yang gagal dalam mengelola program prioritas nasional. Tujuan dari penelitian ini atau tujuan dari dilakukannya audit ini adalah untuk mendukung proses optimalisasi unit layanan helpdesk SIKNJIKN di ANRI. Aktivitas manajemen resiko yang dilakukan bertujuan untuk memastikan segala kemungkinan resiko yang dapat diidentifikasi dan ditangani dengan baik agar proses bisnis organisasi berjalan dengan lancar. Manfaatnya adalah untuk mencegah adanya kerugian atau efek negatif dari resiko yang ditimbulkan. Untuk pemilihan domainnya, penilaian resiko kegiatan helpdesk SIKNJIKN dilakukan dengan mengacu kepada COVID-5 for risk dan COVID-5 for Untuk pemilihan domainnya, penilaian resiko kegiatan helpdesk SIKNJIKN dilakukan dengan mengacu kepada COVID-5 for risk dan COVID-5 enabling process. Penilaian resiko dipetakan ke dalam proses TI yang ideal pada COVID-5 enabling process untuk menentukan strategi yang harus diterapkan dalam memitigasi resiko. Karena penelitian ini difokuskan kepada kegiatan helpdesk dan operasional, maka domain yang adalah domain manage operation DSS 01, sedangkan untuk penilaian resikonya, domain yang sesuai adalah APO 12. Langkah-langkah dalam melakukan audit dilakukan dengan 3 langkah, yaitu 1. Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, analisis dokumen, dan observasi. Yang kedua ada analisis data, dipetakan ke dalam daftar resiko, kategori resiko, serta faktor internal dan eksternal dari setiap resiko. Dan yang terakhir ada analisis resiko. Skenario resiko yang dihasilkan dianalisis berdasarkan dampak resiko, dan kemudian dipetakan menjadi resiko positif dan resiko negatif. Tahap yang pertama yaitu tahap pengumpulan data. Tahap pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Bagian yang diwawancara adalah Kepala Subunit SJIKN, yaitu Divisi Pengembangan Simpul, Kepala Jaringan Kearsipan Nasional dan Divisi Pengembangan Jaringan Simpul, 2 staf junior yang melakukan kegiatan helpdesk harian, dan 1 orang staf senior yang melakukan layanan helpdesk. Dokumen-dokumen yang terkait dengan helpdesk dianalisis untuk mengetahui detail informasi dan prosedur dalam layanan helpdesk. Selanjutnya, pengamatan juga dilakukan untuk mengetahui kondisi terkini bagian helpdesk layanan SIKNJIKN di pusat SJIKN. Tahap yang kedua adalah analisis data. Setelah data dikumpulkan, selanjutnya dilakukan identifikasi resiko. Dalam tahap ini, daftar resiko yang telah diidentifikasi di tahap sebelumnya dianalisis menggunakan COVID-5, dan resiko yang dipetakan ke dalam daftar resiko, kategori resiko, serta faktor internal eksternal dari setiap resiko.
Tingkat pentingnya suatu resiko dapat ditunjukkan dengan derajat resiko menggunakan simbol P, S, dan N. Primary atau P menunjukkan bahwa tingkat derajatnya lebih tinggi daripada secondary atau S. Selain itu, N menunjukkan bahwa resiko tersebut tidak relevan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Emir Biati. Yang ketiga adalah tahap analisis resiko. Pada tahap ini dibuat skenario resiko berdasarkan dampak resiko. Analisis dilakukan berdasarkan jumlah peristiwa yang mungkin terjadi atau dampak dari tujuan dan strategi bisnis organisasi. Resiko ini dinilai berdasarkan nilai dampak yang telah disepakati unit layanan helpdesk selama wawancara. Kemudian resiko ini dibedakan menjadi resiko positif dan juga resiko negatif. Resiko positif dapat berlangsung dalam kondisi ideal, sedangkan resiko negatif ini mengganggu proses bisnis sebuah organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan top-down resiko dengan mempertimbangkan dampak resiko terhadap bagaimana organisasi mencapai tujuannya. Kemudian untuk penilaian resiko ini dilakukan dengan domain AP012. Yang pertama adalah nilai skala resiko didasarkan pada jenis pengguna layanan helpdesk dan nilai dampaknya. Skala ini berdasarkan wawancara dengan manajemen tingkat atas yang menangani helpdesk. Untuk merespon resiko, ada 4 pilihan langkah. Yang pertama adalah ketidaktahuan, yang kedua adalah mitigasi, yang ketiga adalah pemindahan, yang keempat adalah penerimaan resiko. Berdasarkan wawancara dan observasi, diketahui bahwa setiap kategori resiko memiliki risk ID. Kemudian, karena setiap risk ID ini dapat berpotensi meningkat, dari tingkat rendah ke tingkat tinggi, maka respon yang diberikan adalah respon mitigasi. COVID-3 enabling process digunakan sebagai acuan untuk menentukan strategi yang harus diterapkan oleh organisasi dalam memitigasi sebuah risiko. Ini adalah rekomendasi mitigasinya. Kategori risikonya adalah staf operasi. Prosesnya adalah menggunakan domain DSS01 kelola operasi. Kemudian strategi mitigasi berdasarkan COVID, membuat prosedur operasional standar atau SOP dengan cara membentuk SOP helpdesk SJIKN, SIKN sesuai platform yang terbaru, kemudian membuat jadwal harian dan memiliki log yang terawat. Kategori resiko kedua adalah program kehidupan proyek siklus pengelolaan dengan domain BA01011 kelola program proyek, mempertahankan pendekatan standar untuk program dan manajemen proyek dengan strategi mitigasi, melakukan tinjauan manajemen terhadap program helpdesk sebagai bagian dari program prioritas nasional sesuai standar yang ditetapkan. Selanjutnya adalah kategori resiko, keahlian TI, dan keterampilan. Dan prosesnya adalah kelola sumber daya manusia, di mana strategi mitigasi yang disarankan adalah menetapkan staf yang bertugas di helpdesk, baik dari internal maupun outsourcing. Kemudian melakukan manajemen program pelatihan silang antara arsiparis dan staf IT untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia. Selanjutnya adalah informasi dengan proses COVID-nya adalah kelola proses bisnis kontrol. Strategi mitigasi yang disarankan memastikan ketertelusuran peristiwa informasi dan akuntabilitas, di mana nanti memberikan informasi yang handal dan memastikan jalan dengan tujuan bisnis dari JIKN, SIKN dengan menangkap informasi sumber dan mencatat setiap transaksi yang dilakukan dalam jaringan pelayanan node baik melalui staf atau direkam dalam sistem helpdesk. Kepemilikan bisnis IT tidak efektif dan proses COVID-nya adalah memastikan pengaturan kerangka kerja dan pemeliharaan dengan strategi mengarahkan sistem tata kelola, memastikan para pemangku kepentingan mendapatkan informasi yang tepat bagi pimpinan,
dalam hal pengambilan keputusan atau jaringan node untuk mendapatkan layanan helpdesk sesuai dengan kebutuhan. Manajemen akan mendelegasikan tanggung jawab dan wewenang dalam melaksanakan komitmen sesuai prinsip yang telah disepakati untuk mendukung JIKN SIKN. Peraturan pemenuhan. Prosesnya adalah mengevaluasi dan menilai kepatuhan dengan eksternal persyaratan. Strategi mitigasinya adalah mengoptimalkan respon terhadap persyaratan eksternal dengan memastikan metodologi, prosedur, standar, kebijakan, prinsip yang telah dibuat akan ditaati dan dikomunikasikan kepada semua pemangku kepentingan yang terkait. Investasi TI keputusan pembuatan dengan proses kopiknya adalah kelola anggaran biaya. Dengan strateginya yaitu membuat dan memelihara anggaran dengan menyiapkan budget helpdesk berdasarkan kemungkinan adanya layanan IT yang sesuai dengan bisnis tujuan dari JIKN SIKN. Kemudian mempertimbangkan keselarasan bisnis, sumber pendanaan dari anggaran tahunan, serta biaya internal termasuk staf dan operasi dengan menggunakan layanan pihak ketiga jika itu memungkinkan. Berdasarkan hasil pemetaan dengan potensi resiko pada aktivitas helpdesk SIKN JIKN, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ada 7 kategori resiko menurut COVID-5 untuk resiko, yaitu operasional staf, keahlian dan keterampilan TI, informasi, kepemilikan bisnis TI yang tidak efektif, kepatuhan terhadap regulasi, program atau manajemen siklus hidup proyek, serta keputusan investasi TI. Kemudian, pusat SJIKN perlu dioptimalkan sepenuhnya dengan melakukan rencana mitigasi yang diperoleh dari proses dan aktivitas di COVID-5 yang relevan dengan kebutuhan helpdesk seperti yang telah direkomendasikan sebelumnya. Kemudian, rekomendasi mitigasi ini dapat digunakan untuk memelihara hubungan dengan anggota node yang bersedia untuk berpartisipasi aktif dengan mengupdate dan mengupload konten ke SIKN. Hal ini sejalan dengan pencapaian target jumlah atau informasi arsip yang nantinya dapat diakses oleh masyarakat sebagai bagian dari pemerintahan yang terbuka. Demikian adalah presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku